Menaliparesai secara dalam atau secara menjauh mengenai perbedaan antara guru tarekat di Perambongi, terutama kepada pendiri tarekat itu sendiri, bandingkan dengan guru tarekat yang sekarang ini, memang dia perbedaan, bahkan perbedaan ini sangat jauh sebenarnya. Rambusan analisis sana. Oh, kenapa? Mohon maaf. Perlu dibahas itu dia. Ini kepentingan bersama, terutama kepada para masyarakat yang membutuhkan atau yang berminat untuk memasuki ilmu tasawuf. Sebelum doa pertama itu tasawuf dia harus dikaji lebih dalam, dikaji lebih jauh. Sebenarnya tasawuf dia apa tujuannya ya? Dan kemudian harus dipahami dengan benar seperti apa mempelajarinya ya. Jadi tujuan tasawuf itu adalah mengenal Allah seperti apa yang telah dibahas tadi ya. Tujuan dari tasawuf itu adalah ma'rifatullah ya. Jadi karena tujuannya adalah ma'rifatullah, maka yang terlebih dahulu harus ada penyaksian ya, apa-apa nanti kenali, apa nanti pahami, dan yang penyaksian. Jadi yang pertama-tama adalah penyaksian. Makanya ada pendiri tarekat atau guru-guru tarekat di Perambongi yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya itu adalah ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah. Artinya mukasyafah adalah membuka tirai atau membuka tabir. Ya. Lebih sederhana membuka penghalang. Penghalang dilalang di ateta sehingga kita bisa menyaksikan akan keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus yang pertama-tama dia nasodorkan atau diajarkan kepada murid adalah mukasyafah, ilmu mukasyafah yakni membuka tabir agar kita dapat menyaksikan atau musyahadah, menyaksikan akan Allah. Perhatikan, hati-hati tahu ya, di sini mengenai menyaksikan Allah bukan berarti menyaksikan akan kunhisatnya ya. Karena sangat mustahil untuk bisa menyaksikan di sana kunhisatnya, itu sangat mustahil ya. Karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Ya, tidak ada yang menyerupainya. Karena Allah itu bukanlah jirim, bukan pula jisim. Prinsip laisa ini harus menjadi dasar pegangan, jangan sampai bergeser sedikit pun ya. Jadi laisa kamitslihi syai'un dia harus menjadi pegangan dasar. Jadi apa yang kita saksikan itu bukanlah kunhisatnya ya. Perhatikan perbedaan antara guru tarekat di Perambongi dan guru tarekat di Teh. Guru tarekat di Perambongi itu mengajarkan ilmu pembuka tirai atau pembuka penghalang dilalan dek dialawe tadi anak malah ditiadita pong Allah Ta'ala. Sebab yang mereka yakini dek pong Allah Ta'ala dia malah dita dilalan lino labi-labi pai mapole lau di akhirat insyaallah. Para kaum sufi di Perambongi atau tokoh-tokoh tasawuf atau seluruh pendiri-pendiri tarekat yakni Qadariyah, Naqsabandiyah dan Halwatiyah itu meyakini inna ma'ita puanna dilalalino maka lebih nanaita peti yang boleh lo daerah. Dengan keyakinan inilah yang menimbulkan atau menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang disebut ilmu mukasyafah, yakni pembuka penghalang. Ya. Sedangkan guru tarekat di TE mereka sudah tidak menggunakan
ilmu mukasyafa ini, mohon maaf, ndani puran awa ya, ndani puran awa akan tetapi mayoritas padai dia ilmu mukasyafa dia, yakni pembuka tirai atau pembuka tabir, padai. Maka timbullah pertanyaan, mengapa nama Allah dipadai dia? Ya, ini pertanyaan yang wajib untuk kita jawab. Hilangnya mengenai ilmu mukasyafa itu karena keyakinan guru di Pirambongi, yakni pendiri tarekat dengan penerus yang sekarang ini, itu sudah bertolak belakang. Bahwa guru tarekat di Pirambongi meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu dapat dilihat di dunia, lebih-lebih di hari akhirat nanti. Sedangkan di TLE didustakan nih. Dami to melo matarima. Dami to makanya mana dita pung Allah Ta'ala di lalalino. Bahkan muadian durua di rani golongan mauan male ita pun lalalino, maka golongan yang lain menyesatkan, bahkan mengkafirkan. Apa mauan nih wai kafir itu malam ita pun lalalino. Karena dengan bertolak belakang dari keyakinan nadi sehingga ilmu mukasyafa hilang dengan sendirinya. Karena sangat mustahil memiliki di sana ilmu pembuka tirai, pembuka penghalang, sedangkan dalam dirinya tidak meyakini bahwa Tuhan bisa dilihat. Guru di Pirambongi memiliki ilmu mukasyafa, pembuka tirai, karena mereka meyakini bahwa Allah dapat dilihat, sedangkan Torite sudah tidak meyakininya. Jadi secara otomatis ilmu mukasyafa ini akan hilang dengan sendirinya. Setelah hilang, maka dia ilmu pengetahuan sudah bergeser dari ilmu tasawuf yang sebenarnya. Bergeser. Kenapa? Karena intimnya bergeser. Dari seluruh pengetahuan, memang bergeser intinya, maka lo tak bergeser tomi. Perhatikan bandit ya, apa yang diajarkan sekarang ini mayoritas penganut tasawuf mengajarkan kepada murid-muridnya soal baca nih, perhatikan sana nih, baca. Mereka tidak sadar bahwa baca di nadi pegurui, pasarea malah tuh pegurui baca, tanya sangat tasawuf. Ya, berarti kesana bandit ya. Malah itu galang, apa sih dia kapal, mano, sokol talun rupa apa segala. Puri membaca dia, ya bepisan nih, si baca deh. Dia Thomas sembahyang, dia jadi dibaca, salina ya dia ini bacaan salli ya dia. Ya. Nawani kata berna Allah lepani dolo dia nawaja dia mau tanya sembahyang Muhammad sembahyang apa segala macam tergantung dari keyakinan masing-masing. Ya sebenarnya tidak jadi masalah, akan tetapi ketika namanya ini adalah inti tasawuf, maka itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Karena tasawuf ndani tambah-tambah hukum fikih. Ya, mengenai salina sembahyang, mohon maaf, itu tidak ada. Nandian, mau ni Aisyah radhiyallahu anhu, mau ni bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengucap niatnya dan terua membaca niatnya. Tapi tiba-tiba lahir di tasawuf salina sembahyang, rai-rai melona tambai seperti itu. Ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, keyakinanmu, keyakinanku, semuanya berpegang seperti itu. Tetapi permasalahannya ketika kita menyodorkan kepada kaum awam dan membungkus mengatasnamakan bahwa itu adalah ilmu tasawuf, itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Karena tasawuf tidak mengajarkan ilmu yang seperti demikian.
Ya, insya Allah nanti bahas nasi ini mata inti pelajaran tasawuf. Kemudian yang kedua mengenai usul. Mereka mengajarkan tentang usul. Padahal de usul dia ndak nilai de lauli agama. Tanle de lauli syariah ocop paindan nale de lauli tasawuf. Kenapa? Ya de usul dia dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Usul bahasa Arabnya tiara. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiara adalah syirik, tiara adalah syirik, tiara adalah syirik. Petalum apa pesa na pausa penting na di mepada di sana tiara Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan imam yang 5. Ya. Kemudian yang ketiga mengenai nafas. Ayah di andalan. Nafas. Pasal memisuni nafasmu nanoroi ngana tatupun na metama apa wampa nawawan ni sangana metama ya apa wampa nawawan ni sangana norong kana tatupun na bali na mamarada ni sangana. Ya. Dapat keda mandapat keda imammu. Daruku mandapat ruku imammu. Semuanya nafas. Ya nasa, jatuh pasir rupa di alam timbuah, semuanya. Akan tetapi para ulama-ulama tasawuf menyatakan orang-orang yang seperti ini adalah para penyembah nafas. Para penyembah nafas. Jadi hati-hati tahu ya. Kemudian yang keempat mengenai rasa. Yang mulai merasa sikir, yang merasa nikmat, secok merasakan mami ia mulai. Padahal dia rasa nikmat adalah sebatas bayangan, bayu-bayu nasa ngamandal. Tanah apa iya? Tanah iya. Yang dia pungkiri, dia dustakan bahwa rasa nikmat itu memang ada. Dia tiada rasa nikmat dia. Akan tetapi lahirnya rasa nikmat yang disebut itu mula-mulanya adalah dia penyaksian. Pertama-tama terbuka penghalang, terbuka tirai sehingga maitami tahu sesuatu yang sangat indah yang tidak pernah dipandang oleh mata kepala. Yanasan ke depan, kanan, kiri, yanasan kemanapun kamu melihat di situ adalah ia. Tidak ada sesuatu selain dia. Nyawa memandang kepada Tuhannya, Tuhan pun memandang kepada nyawa. Dia saling pandang memandang tiada berkesudahan. Setelah itu maka dami dita puata, tandita mi puata, tandita mi alaweta. Sebagaimana misalnya rapal lepasi ditunu mami amin dami bisa dibedakan. Inna api, inna wasi. Maka timbullah rasa nikmat yang tiada tara. Jadi hanya bisa sangana mohon maaf, hanya bisa dijelaskan secara utuh kepada orang-orang yang mengalaminya. Karena meskipun degasa mati cerita mandaro mengalami, karena malah dipahami. Ya. Jadi kesimpulannya, jadi sangat tasawuf adalah mengenal Allah, dan mengenal Allah itu yang pertama-tama adalah membuka tirai atau membuka tabir agar kita dapat menyaksikan akan kebenaran. Seperti itu ya.